Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Pimpin. Terus dah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi siapa saja yang tidak datang hari ini? Ada yang tidak datang? Iya, Baiklah, kita akan mengabsen untuk kelas 5B. Alimatus Sa'diyah Lubis, hadir, Ustaz. Nur Anjani, Hadir, Ustaz. Nur Khalila, Hadir, Ustaz. Nahrin Zakiyah, Hadir, Ustaz. Maisyarah, Hadir, Ustaz. Nur Amah, Hadir, Ustaz. Siti Nurlaila Sari, Hadir, Ustaz. Rina Rizki, Hadir, Ustaz. Khairiyah, Hadir, Ustaz. Nur Hayati, izin, Nur Madinah, Solatia Siregar, sakit. Innalillahi wa inna ilaihi. Jannah Marito, Rusda Hayati, Intan Nur Aini, Nabila, Lelian Sari, Hadir, Ustaz. Kartina Rita, Sakit, Ustaz. sakit. Rahmi Atika, Sakit, Ustaz. Khairun Nisa, Sakit, Ustaz. Mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Amin. Jadi apa pelajaran kita hari ini? Udah sampai mana pergi kemarin? Udah ternyata? Jadi apa pengertian mukafa'ah? Kesamaan. Hukum kafa'ah? Masih ingat hukum kafa'ah? Apa hukum kafa'ah? Rela tanpa adanya kafa'ah. Itu hukum kafa'ah. Boleh? Boleh? Tetapi yang lebih utama kafa'ah. Dan sekarang kita akan melanjutkan tentang syarat dan rukun nikah. Jadi kalau seseorang itu mau menikah, apakah bisa langsung menikah begitu saja? Tidak. Jadi ada yang namanya syarat dan rukun nikah. Berapa rukun nikah? 4. Yang pertama, suami istri. Yang kedua, wali. Yang ketiga, dan yang terakhir, ijab kabul. Jadi yang suami istri ini, bagaimana kriteria dari seorang suami dan seorang istri? Ada kriterianya. Bukan setiap orang itu bisa jadi suami. Bukan setiap perempuan itu bisa jadi istri. Ada syaratnya. Bagaimana seseorang itu bisa menjadi seorang calon suami? Calon, bukan suami ya.
calon suami. Bagaimana seseorang itu bisa menjadi calon Suami. calon istri? Istri. Nah, syaratnya si calon suami itu beragama Islam. Yang pertama, dikatakan sah nikah seseorang itu ada suami dan Istri. Dikatakan ada suami, ada istri. Syarat suami yang pertama beragama Islam. Islam. Jadi orang-orang yang tidak beragama Islam berarti kalau menikah berarti Tidak sah. 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 Tidak sah apa sah? Sah. Sah. Sah atau tidak sah? Sah. Sah. Menurut agama Islam, menurut syarat, menurut hukum Islam tidak sah. Pernikahannya itu batal. Tapi menurut ajaran Islam. menurut hukum yang diajarkan oleh Islam, beragama Islam. Yang kedua, ia benar-benar seorang lelaki. Ia benar-benar seorang laki-laki. Jadi memangnya ada ya seorang laki-laki tetapi tidak laki-laki. Misalnya ada calon suami, ada calon istri. Jadi setelah ditelusuri, setelah diselidiki, ternyata calon suaminya ini adalah perempuan, tetapi berubah menjadi laki-laki. Berarti kalau mereka menikah, apakah nikahnya sah? Tidak. Karena dia tidak benar-benar seorang Laki-laki. Yang ketiga, calon suami menikah bukan karena dasar paksaan. Memangnya ada orang yang menikah karena dipaksa? Ada. Apa iya? Iya, Ustaz. Menikah karena Paksa. jadi seseorang yang menikah karena paksaan. Kenapa harus disyaratkan seorang laki-laki itu bukan karena paksaan? Karena kalau seseorang itu menikah karena paksaan berarti bukan dari dalam hati. Bukan dari dalam hati. Sesuatu yang dilakukan bukan berdasarkan dari dalam hati berarti dia tidak akan bertahan. Misalnya seseorang itu menghafal pelajaran, tetapi dia menghafal tidak berdasarkan hati nuraninya. Dia akan dapat, walaupun dapat akan mudah lupa, bukan hilang ingatan. Dan yang keempat, syarat calon suami tidak beristri empat. Jadi kalau beristri 3 boleh? Beristri 2? Beristri 4? Boleh. Beristri 5? Tidak boleh. Kenapa disyaratkan di sini tidak beristri 4? Berarti kalau 4 istrinya berarti mau nambah yang ke 5. Mau jadi yang kelima? Cukup yang jadi yang pertama dan jika seseorang itu misalnya seorang laki-laki dia mempunyai 4 istri. Jadi kalau dia mau nikah lagi berarti tidak boleh. Bagaimana supaya boleh? Diceraikan salah satu istrinya yang 4. Diceraikan salah satu istrinya yang 4 baru menikah lagi. Imam Syafi'i berapa istrinya? Banyak. Saking banyaknya di mana-mana ada.
Tetapi Imam Syafi'i dia memakai 4, habis itu diceraikannya 3, dinikahinya 3 lagi. Tapi yang istrinya yang pertama ini nggak diceraikannya pokoknya. Berarti kalau Imam Syafi'i dia mempunyai 4 istri sekaligus, tetapi istrinya itu ada banyak. Caranya Imam Syafi'i menceraikan 3, habis itu menambah 3 lagi. Jadi sampai 100 lebih pokoknya. Begitulah cara supaya nikahnya sah. Dan yang selanjutnya, syarat sebagai calon suami mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram yang dinikahi. Jadi wanita itu bukan semua wanita boleh dinikahi. Ada wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Soal wanita yang tidak boleh dinikahi, mungkin selanjutnya minggu depan kita lanjut. Kita fokus hari ini ke syarat dan rukun nikah. Yang selanjutnya, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu oleh dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Seorang calon suami yang ingin menikah. Kalau calon suami berarti ingin menikah. Seorang calon suami ingin menikah apabila syaratnya terpenuhi. Salah satu syaratnya, calon istrinya itu bukan wanita yang haram dimadu. Boleh dinikahi tetapi haram dimadu. Ataupun dalam istilahnya, haramnya itu haram sementara. Ada syaratnya haram, ada saatnya sah. Bagaimana dengan yang ada saatnya haram, ada saatnya sah? Seorang suami yang ingin menikahi adik istrinya. Seorang suami dia ingin menikah, tetapi yang ingin dinikahinya adik istrinya ataupun kakak istrinya. Yang penting saudari istrinya. Kalau selama dia masih menikah dengan istrinya, masih ada hubungan dengan istrinya, berarti dia tidak sah menikah dengan saudari istrinya. Tetapi jika dia sudah menceraikan kakaknya, misalnya kakaknya, dia ingin menikahi adiknya, yang kakaknya ini udah diceraikannya, berarti boleh dinikahi adiknya. Tetapi kalau belum diceraikan tidak boleh. Kalau di zaman Rasulullah, siapa namanya itu yang menikahi 2 putri Rasulullah? Zannuraini, Utsman bin Affan. Dia dikenal dengan Zannuraini. Yang selanjutnya, syarat calon suami tidak sedang berihram atau haji atau umrah. Tidak sedang berihram. Jadi kenapa kalau sedang berihram? Karena dalam berihram tidak diperbolehkan untuk menikah. Tidak diperbolehkan untuk menikah. Nah, itu syarat-syarat untuk menjadi seorang calon suami. Jika yang tadi itu 2, 4, 8, 7, jika syarat yang ke-7 ini telah terpenuhi kepada seorang lelaki, maka dia sudah menjadi sah calon suami, bukan jadi suami.
boleh menjadi calon suami? Tidak sah. Setelah calon suami, apalagi calon istri. Ya, calon istri seperti Saya. seperti anak-anak Ustaz. Jadi apa syarat-syarat calon Istri. calon istri dengan calon suami tidak jauh beda. Yang pertama, calon istri beragama Islam. Benar-benar seorang perempuan. Yang kedua, yang keempat, Bukan sebagai orang lain. terus yang kelima, Bukan sebagai masyarakat. yang keenam, Yang tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. yang ketujuh, Bukan sebagai wanita yang pernah diangkat calon. yang kedelapan, Atas kemauan sendiri. yang kelima. Tidak Sama halnya dengan calon suami. Salah satu syaratnya beragama Islam, sama seperti calon suami tadi. Seseorang itu dikatakan sah menikahnya jika dia beragama Islam. Jadi orang-orang yang tidak beragama Islam, apakah sah nikahnya? Tidak. Tidak. Jadi kalau ada orang Islam, ada seorang laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan non muslim, apakah pernikahannya sah atau tidak? Kenapa? Karena tidak beragama Islam. Yang kedua, benar-benar seorang perempuan, sama seperti yang tadi. Iya, Ustaz. Jika mungkin dalam satu keadaan ada seorang laki-laki dan perempuan yang menikah, dan setelah ditelusuri perempuannya itu bukan benar-benar seorang perempuan, hasil transgender atau menukar jenis. Dia menukar, mungkin sudah merasa tidak cocok dengan perempuan atau sedang error pikirannya, dan setelah ditelusuri ternyata dia tidak benar-benar seorang perempuan. Jadi nikahnya itu berarti tidak sah. Yang ketiga, ini yang paling perlu, mendapat izin menikah dari walinya. Jika seseorang itu wanita khususnya, jika ingin menikah harus mendapatkan izin dari Walinya. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ingin menikah Tidak perlu ada wali. tidak perlu ada wali, tidak perlu mendapatkan Izin. Tetapi kalau perempuan harus mendapatkan izin dari walinya. Nanti setelah calon istri ada nanti wali. Yang selanjutnya, bukan sebagai istri orang lain. Ini yang gawat. Iya, Ustaz. Seseorang ingin menikahi seorang perempuan, seorang laki-laki ingin menikahi seorang Perempuan. perempuannya itu masih istri orang. Berarti namanya itu pelakor. Yang namanya pelakor berarti tidak boleh. Dan selanjutnya bukan sebagai muqtadah. Muqtadah itu masa iddah. Apa masa iddah? Masa suci. Masa suci. Ibaratnya kartu perdana masa tenggang. Oh iya. Masa tenggang. Habis masa tenggang baru boleh Nikahi. Masa tunggang. masa tenggang. Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Dia tidak
istri orang lain, dia tidak sedang masa iddah dan dia sudah mendapatkan izin menikah dan dia benar-benar seorang perempuan, apakah boleh dinikahi? Boleh. Tetapi kalau dia memiliki hubungan mahram kepada laki-laki ataupun kepada calon suaminya, boleh atau tidak? Tidak. Islam tidak boleh. Karena dia memiliki hubungan Mahram. Yang selanjutnya bukan istri yang pernah bertuduh berzina. Seorang suami Yang menuduh dia menuduh istrinya istrinya berzina dan melaknat dengan nama Allah. Jadi kalau seorang suami melakukan li'an, jatuh talak talak 3. Jadi yang talak 3 ini boleh dinikahi atau tidak? Tidak. Jadi calon suami yang sedang yang pernah dilihat suaminya tidak boleh dinikahi. Dan yang selanjutnya atas kemauan sendiri dan tidak sedang haji atau umrah, sama seperti calon suami. Selanjutnya, setelah ada calon suami, ada calon istri, apakah bisa langsung menikah? tidak. Masa iya? Iya, Ustaz. Masih kurang syaratnya. Rukun. Rukunnya ada lagi? Ada, Ustaz. Wali. Harus ada walinya. Harus ada yang menikah. Ada calon suami, ada calon istri, mereka mau menikah. Belum bisa. Harus ada wali. Jadi walinya ini bagaimana syaratnya? Apakah seseorang itu bisa langsung dijaz menjadi wali? Tidak. Ada syaratnya. Yang pertama, Laki-laki. yang kedua, Laki-laki. ketiga, Baik. keempat, Silakan. adil. Tidak Tidak sedang haji atau umroh. Syarat seorang wali adalah yang pertama, yang paling utama. Yang paling utama itu adalah seorang Ayah. laki-laki. Yang paling utama syarat bagi wali adalah laki-laki. Jadi apakah boleh perempuan menikahkan? Tidak. Tidak boleh. Selagi masih ada laki-laki yang menikahkan adalah laki-laki. Kalau seorang perempuan menikah, yang menikahkannya adalah Ayahnya. Jika tidak ada ayahnya, Abangnya. saudaranya. Saudaranya. Jika tidak ada saudaranya, Kakeknya. Jika tidak ada kakeknya, Pamannya. jika tidak ada pamannya, Anak saudara. baru jika tidak ada anak saudara, Anak pamannya. jika tidak ada yang ada, Tidak ada yang diserahkan kepada hakim. Nah, wali hakim pun adalah seorang laki-laki. sesuai dengan fikih mawaris. Yang berhak mendapatkan warisan adalah orang-orang yang paling Dekat. urutannya pun sesuai dengan orang yang terdekat, ayahnya, Kakeknya. sampai ke atas, baru Anaknya saudara. habis itu saudaranya, Anak anak pamannya. saudara, habis itu paman, Anak paman. anak paman. Itulah syarat apa namanya? Mendapatkan Urutan seorang wali dari ayah terus ke saudara,
habis itu ke paman, ke anak, saudara. Ayah ke atas maksudnya. Habis itu saudara, habis itu ke paman. Paman. Yang selanjutnya beragama Islam. Woi. Dalam calon istri dan calon suami ada yang pertama beragama Islam. Calon Wali. istri beragama Islam. Calon wali beragama Islam. Jadi seseorang yang ingin menikah tidak dinikahkan oleh orang yang Islam, bukan orang Islam, calon suaminya bukan orang Islam, istrinya bukan orang Islam, berarti nikahnya tidak Sah. jadi kelompok dah ya. Oh, Ustaz. Saya kelompok baiklah anak, cukup sekian penjelasannya. Sekarang kita akan membagi kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Jadi setiap kelompok itu akan diberikan tugasnya masing-masing. Iya, Ustaz. Nah, coba dilihat. Kelompok pertama akan mendapatkan tugas mata pelajaran kita hari ini tentang syarat dan rukun. Maka yang pertama, kelompok pertama itu syarat calon suami dan calon istri. Kelompok pertama mendapatkan tugas syarat calon suami dan Calon istri. kelompok kedua mendapatkan tugas syarat seorang Wali. Kelompok keempat, yang ketiga, Dua orang saksi, dan kelompok terakhir adalah ijab kabul. Jadi dalam satu kelompok, misalnya yang calon suami dan istri, buat nama syarat calon suami istri. Habis itu yang pertama di bawahnya beragama Islam. Habis itu balik dan berakal. Habis itu bukan menikah karena pasangan. Nah, misalnya yang wali, syarat wali apa aja? Yang pertama buat satu syarat wali. Habis itu yang kedua laki-laki. Habis itu yang ini beragama Islam. Apa yang saya tulisnya ke bawah? Yang penjelok kelompok. Bukan satu orang, tetapi semuanya satu kelompok. Si C tulisannya balik. Dan kelompok cuma dua saksi. Syarat dua saksi.
pasang lem. Paling atas buat syarat 2 orang saksi. Habis itu buat satu-satu ke bawah. Ben sada kamera. Sada pimen sada karokes sada pimen. Mana apanya? Lemnya. Kurang kawan dulu, ibu Sarah sama karokes. Harmoni asli. Balik banyak kali. Enggak elem nah. Jadi anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah tentang syarat dan rukun nikah. Yang pertama, syarat dan rukun nikah ada calon suami dan istri. Yang kedua, ada dua orang saksi atau wali. Ada wali. Yang ketiga, dan yang terakhir adalah alhamdulillah. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Kita karena waktu pun sudah habis, maka kita tutup dengan doa subhanallah.